Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Islam di Malang, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi tentang mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Dalam suatu perhelatan besar, saya pernah mendengar seorang kiai yang mengatakan bahwa tidak adalah istilah umat Islam, yang ada hanyalah umat. Istilah umat memang dalam berbagai variasinya menggunakan konotasi suatu ikatan-ikatan solidaritas secara politik, kelompok, suku, dan bahkan agama. Dengan demikian, umat dalam bentuk kesatuan masyarakat politik mewakili tiga hal sekaligus, yaitu kelompok, tradisi atau nilai, dan religius. Namun demikian, sebagai suatu entitas politik tentu saja menyepakati pemerintahan dan hukum-hukum yang melingkupinya secara mengikat demi tujuan kepentingan bersama. Dengan demikian, sisi universalitasnya tanpa harus dibatasi sekat-sekat primordialisme baik kelompok, suku, ras, dan budaya bahkan agama. Penegasan istilah umat memang secara tidak langsung menolak berbagai bentuk entitas primordial melalui penyatuan ikatan-ikatan solidaritas secara universal. Maka makna umat dalam konteks masyarakat Islam berarti bercermin dari suatu masyarakat politik egaliter dan kosmopolit memiliki tujuan bersama dalam membentuk suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Disinilah makna Islam moderat dan pengertian yang sesungguhnya dibangun melalui realitas umat bagaimana dulu diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW di saat membentuk pemerintahan kota. Islam moderat berarti cara pandang secara keseluruhan terhadap Islam itu sendiri tanpa harus dijebak dikotomisasi kepentingan sendiri. Setiap individu yang menyebar adalah umat. Setiap individu yang melebur dalam umat adalah mereka yang memiliki peran kemanusiaan, dan pada akhirnya kita semua yang dimaksud sebagai umat terbaik dengan seperangkat kemajuan peradabannya dibandingkan dengan umat-umat lain sebelumnya. Munculnya berbagai gerakan yang mengatasnamakan Islam ketika masuk dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap politik seringkali menjadi kerumitan sendiri dalam memandang sebagai konotasi umat secara lebih utuh dan objektif. Dan apa yang dilakukan generasi muslim moderat pada zaman sekarang? Yang pertama adalah melawan gerakan terorisme. Banyak sekali gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama Islam, seperti ISIS, Taliban, dan semacamnya. Untuk itu, kita sebagai generasi muslim moderat yang berada di negara kita sendiri, negara Indonesia, kita harus merubah pola pikir mereka yang membenci agama kita agar agama Islam dipandang sebagai negara yang rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah kita harus melawan berita-berita hoax, karena pada zaman sekarang banyak berita-berita hoax yang ingin merubah pola pikir kita yang sebenarnya benar menjadi pola pikir yang sesat. Contohnya sekarang banyak para ustadz palsu ini dalam arti adalah tidak mengikuti dalil yang secara fasih dan benar. Yang ketiga adalah seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi, serta tegas dalam menyatakan prinsip terhadap penyimpangan dan peradaban. Yang keempat adalah toleran dalam permasalahan yang bersifat ikhtilafi, serta baik dalam keagamaan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Yang kelima adalah egaliter atau bersifat diskriminatif terhadap sesama. 6 adalah alam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jika terjadi sebuah masalah, maka berdialoglah dengan teman terpercayai
agar permasalahan ini cepat selesai. Berdasarkan pendapat-pendapat yang saya sebutkan tadi di atas, ada pula ciri-ciri muslim moderat yang dapat disimpulkan. Pertama adalah memiliki keimanan yang benar dan mampu melaksanakan rukun Islam. Kedua, menjunjung tinggi akhlak mulia, identitas dan integritas sebagai seorang muslim, dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang salah. Dan yang terakhir, menerima warisan dalam Islam. Sekian orasi yang saya sampaikan dengan tema tersebut. Apabila ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.